Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Inner Boost. Pernah nggak sih kalian merasa stuck kayak ada tembok yang nggak kelihatan tapi bikin kalian nggak bisa berpikir jernih? Itulah yang disebut dengan mental block. Dan tenang aja, kalian nggak sendirian, banyak banget orang yang mengalami hal serupa. Dalam video ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu mental block, apa aja penyebabnya, bagaimana dampaknya terhadap hidup kita, serta langkah-langkah praktis yang bisa kalian lakukan untuk mengatasinya. Yuk kita mulai setelah yang satu ini. Mental block bisa nyerang siapa aja, di mana aja, dan kapan aja. Mulai dari pelajar yang tiba-tiba nggak bisa mahamin materi ujian, penulis yang nggak bisa nemuin kata-kata, pengusaha yang merasa kehilangan arah, konten kreator yang kehilangan ide, dan banyak lagi jenisnya. Mental block ini sangat mengganggu dan bisa buat kita merasa nggak produktif, nggak berdaya, bahkan ngeraguin diri sendiri. Pertama, apa itu mental block? Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya mental block? Mental block adalah kondisi di mana pikiran kita tiba-tiba berhenti berfungsi seperti biasanya. Biasanya ini terjadi ketika kita dihadapkan dengan tugas atau tantangan tertentu, tapi otak kita terasa macet atau blank. Alhasil kita merasa seolah tidak bisa berpikir, merencanakan, atau berkreasi seperti biasanya. Mental block beda dengan rasa malas atau kehilangan motivasi. Malas biasanya bisa diatasi dengan dorongan kecil, tapi seperti tembok yang gak kelihatan yang buat otak kita buntu. Ini bisa buat kita merasa terjebak dan frustasi karena apa yang ingin kita lakukan kita bisa menemukan cara untuk memulainya dan melanjutkannya. Ciri-ciri mental block. Bagaimana kita tahu kalau kita sedang mengalami mental block? Berikut beberapa ciri-cirinya. Pertama, perasaan tertekan. Kalian merasa stres atau tertekan tanpa alasan yang jelas. Semakin kalian berusaha berpikir atau menyelesaikan sesuatu, semakin kalian merasa stuck. Kehilangan fokus. Otak kalian seperti kehilangan kemampuan untuk fokus. Misalnya kalian sedang kerja atau belajar, tapi pikiran kalian melayang entah kemana. Kehilangan kepercayaan diri. Saat mental block menyerang, kita cenderung mulai meragukan diri sendiri. Kita merasa nggak mampu atau nggak cukup baik untuk menyelesaikan tugas yang ada di depan kita. Lalu kehilangan motivasi. Semangat untuk bekerja dan beraktivitas menurun. Bahkan hal-hal yang sebelumnya kalian nikmati, sekarang terasa berat dan membosankan. Lalu frustasi yang meningkat. Kalian mulai kesal dengan frustasi karena tidak bisa menemukan hal-hal yang biasanya dilakukan dengan mudah. Semakin sering kalian mengalami tanda-tanda ini, semakin besar kalian sedang mengalami mental block. Nah, sekarang kita akan masuk ke penyebabnya. Penyebab mental block. Lalu apa penyebab mental block? Kenapa bisa terjadi? Sebenarnya mental block ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut ini beberapa penyebab utamanya. Pertama, stres berlebihan. Stres adalah salah satu penyebab utama mental block. Ketika kita berada di bawah tekanan terus-menerus, baik dari pekerjaan, hidupan pribadi, atau hubungan, otak kita bisa menjadi kewalahan. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan otak kita mati rasa dan kehilangan kemampuan untuk berfungsi dengan optimal. Kedua, rasa takut dan cemas. Takutan akan kegagalan, penilaian, atau bahkan ketakutan akan kesuksesan dapat menyebabkan mental block. Rasa cemas inilah yang bisa membuat kita menghindari atau mengambil langkah-langkah penting dalam pekerjaan atau hidup kita karena kita takut menghadapi konsekuensinya. Perfeksionisme. Orang-orang melihat kecenderungan perfeksionis seringkali terjebak dalam mental block. Mereka begitu fokus pada mencapai hasil yang sempurna sehingga mereka menjadi ragu untuk memulai atau melanjutkan sesuatu karena takut hasilnya tidak sempurna. Kurang istirahat atau kelelahan mental. Kurangnya tidur dan kelelahan mental juga bisa menjadi penyebab mental block. Ketika kita tidak memberi otak istirahat, otak kita akan mengalami penurunan fungsi termasuk kemampuan untuk berpikir jernih dan fokus. Kebiasaan menunda-nunda. Kebiasaan menunda-nunda dapat menyebabkan mental block karena kita menumpuk beban pikiran dan tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan di menit-menit akhir. Akhirnya otak kita merasa terbebani dan mengalami kebuntuan.
Lalu pengaruh lingkungan. Lingkungan kerja atau hidup yang kacau, penuh distraksi, penuh tekanan juga berkontribusi terhadap terjadinya mental block. Otak bisa kesulitan untuk fokus ketika kondisi kita tidak kondusif. Dampak mental block terhadap produktivitas dan kesehatan mental. Mental block bukan hanya berdampak pada produktivitas, tapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental. Ketika kita terus-menerus mengalami kebuntuan dalam berpikir atau bekerja, kita bisa memulai merasa tidak berguna, kehilangan rasa percaya diri, dan bahkan mengalami stres yang lebih parah. Berikut ini beberapa dampak negatif yang sering kali dirasakan. Pertama, produktivitas menurun. Mental block membuat kita sulit untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang seharusnya bisa kita selesaikan dengan mudah. Akibatnya produktivitas kita menurun drastis dan kita merasa semakin tertekan karena tumpukan pekerjaan yang belum selesai. Frustasi dan kebingungan. Ketika kita stuck, kita bisa menjadi frustasi karena merasa ada yang salah dengan diri kita. Kebingungan inilah yang bisa berujung pada ketidakpuasan diri yang mendalam dan menurunnya semangat hidup. Kehilangan rasa percaya diri. Saat mental block terjadi berulang kali, kita mulai meragukan kemampuan kita sendiri. Kita merasa nggak kompeten atau kita nggak mampu. Dan ini dapat berdampak buruk pada kinerja kita dalam jangka panjang. Stres dan kesehatan mental menurun. Mental block yang berkepanjangan dapat nyebabin peningkatan tingkat stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Mental block dapat memperburuk kondisi kesehatan mental kita secara keseluruhan. Jadi penting untuk kita tidak mengabaikan mental block. Semakin cepat kita mengenali dan mengatasinya, semakin baik pula dampaknya pada kesejahteraan kita. Cara mengatasi mental block. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu bagaimana cara mengatasinya. Mental block bisa diatasi dengan langkah-langkah sederhana. Berikut adalah beberapa caranya yang bisa kita coba. Pertama, ambil waktu untuk istirahat. Kadang mental block terjadi karena kita terlalu maksain diri. Jadi, coba untuk ambil jeda sejenak, istirahatlah dari pekerjaan atau tugas yang sedang kita lakukan, dan lakukan hal-hal yang menyegarkan pikiran seperti jalan-jalan, meditasi, atau sekedar mendengar musik favorit. Ubah rutinitas kalian. Jika kalian stuck dalam rutinitas yang monoton, coba ubah pola kerja atau aktivitas kalian. Misalnya kerja di tempat yang beda, atur jadwal baru, atau mencoba pendekatan baru dalam mengerjakan tugas. Hal-hal seperti ini bisa membantu mengaktifkan kembali kreativitas dan produktivitas kalian. Latih mindfulness atau meditasi. Latihan mindfulness dapat membantu kalian mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Coba untuk luangin waktu setiap hari, hanya 5-10 menit aja untuk latih mindfulness. Caranya cukup sederhana, cari tempat tenang, duduk dengan nyaman, dan fokus pada napas kalian. Rasakan setiap hembusan napas. Dan jika pikiran kalian mulai melayang, kembalikan perhatian kalian dengan lembut pada napas. Ini dapat membantu menenangkan pikiran yang gelisah dan membuatnya lebih siap untuk berpikir jernih. Tulis pikiran kalian. Menuliskan pikiran atau perasaan kalian di jurnal bisa membantu. Terkadang dengan merenungkan apa yang ada di kepala kita ke dalam tulisan, kita bisa melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Jurnal emosi. Coba untuk tulis apa yang kalian rasain setiap hari. Apa kalian cemas, tertekan, atau nggak berdaya. Tulis semua perasaan kalian tanpa menghakimi. Ini bukan hanya bantu ngeluarin perasaan terpendam, tapi juga memberikan wawasan tentang pola pikir. Dengan mencatatnya, kalian bisa lebih memahami diri sendiri dan menemukan solusi yang lebih tepat. Mencatat ide. Selain mencatat perasaan, jangan ragu untuk catat ide-ide yang muncul ketika kalian sedang terbuka. Terkadang inspirasi datang saat kita tidak memikirkannya. Buat target kecil. Alih-alih langsung menghadapi tugas besar, coba untuk memecahnya menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikelola. Buatlah daftar hal-hal yang perlu kalian lakukan dan fokuslah pada satu hal yang dengan cara ini kalian tidak akan merasa terbebani oleh keseluruhan tugas yang harus diselesaikan. Smart goals. Ketika membuat target, gunakan prinsip SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Fokus pada proses, bukan hasil. Cobalah untuk mengalihkan fokus dari hasil akhir yang sempurna ke proses yang sedang kalian jalani. Ingat bahwa tidak semua yang kalian kerjakan harus sempurna. Nikmati perjalanan. Coba untuk temukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang kalian ambil, bahkan ketika itu terasa sulit sekalipun. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Jangan lupa untuk beri diri kalian waktu untuk senang-senang. Lakuin hal-hal yang kalian
nikmati di luar pekerjaan, entah itu hobi, kumpul dengan teman, atau sekedar nonton film. Me time. Setiap minggu tetapkan waktu khusus untuk melakukan aktivitas yang kalian nikmati. Ini bisa jadi cara yang bagus untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dan pribadi kalian. Berdoa dan meditasi. Jika kalian spiritual, meluangkan waktu untuk berdoa, meditasi bisa memberikan ketenangan pikiran dan membantu mengurangi stres. Ritual harian. Coba untuk memasukkan doa atau meditasi dalam rutinitas harian, entah itu pagi hari sebelum mulai aktivitas atau sebelum tidur. Jangan takut minta bantuan profesional. Jika kalian merasa mental block yang kalian alami sudah terlalu berat dan sulit, jangan ragu untuk terus mencari bantuan dari profesional, terapis, atau konselor. Konsultasi terapi. Banyak orang merasa stigma terhadap mencari bantuan profesional, tetapi penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan meminta bantuan, tapi bisa menjadi ruang yang aman untuk mengekspresikan perasaan kalian dan mendapatkan pandangan yang objektif tentang situasi yang kalian hadapi. Ingat, kalian gak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Jadi itu dia pembahasan kita tentang mental block hari ini. Semoga kalian mendapatkan wawasan baru dan merasa lebih siap untuk mengatasi tantangan ini. Ingat, gak ada yang salah dengan mengalami mental block. Yang penting adalah gimana kita merespon dan bangkit kembali. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Jika kalian punya pengalaman atau tips lain tentang cara mengatasi mental block, silahkan share di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton. Thanks for watching. Tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye.